Hai guys, sebelum nonton video ini, aku pastikan kalian harus subscribe dulu. Aku hitung ya, 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Halo ibu dan teman-teman semuanya, selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia, dan salam cantik dari saya, Lala Christine, Manajemen 6S. Oke, tema kali ini membahas tentang persepsi, kepribadian, pembelajaran, memori atau ingatan, dan pemikiran. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih sama kalian, ada yang udah tahu persepsi nggak? Kok bunyi? Belum tahu ya? Oke, jadi buat yang belum tahu persepsi itu apa, aku mau jelaskan sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, nanti kalian bosan. Apa sih itu persepsi dan teman-temannya? Oke guys, jadi persepsi itu adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal dari pengindraannya atau alat indranya. Sedangkan dalam Kamus Besar Psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera-indera yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada di lingkungannya tersebut. Nah, sekarang kita membahas nih, gimana sih terjadinya proses persepsi itu sendiri? Teman-teman pasti pengen tahu kan? Biasalah, kita kan anak-anaknya kepo, anak-anak zaman sekarang pengen tahu, pengetahuannya pengen ditambah lagi. Oke, kita nggak usah berlama-lama, kita bahas tentang proses terjadinya persepsi itu sendiri. Oke. Jadi, proses persepsi itu terjadi dengan diterimanya stimulus berupa objek audio maupun visual. Stimulus harus dapat melewati ambang batas sesuai dengan setiap individu agar stimulus dapat diterima oleh panca indera. Nah, ada tahapannya nih, faktor yang mempengaruhi persepsi. Apa sih tahapannya? Yang pertama, status dan kedudukan dengan orang yang diamati secara sadar atau tidak sadar. Seringkali hal itu mempengaruhi juga loh teman-teman, dalam perilaku berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, situs aspek-aspek dari situasi seperti pekerjaan dan atribut-atribut lain yang melekat pada diri seseorang. Itu mempengaruhi loh terhadap objek, situasi atau manusia lainnya. Yang ketiga, salah satu aspek internal yang mempengaruhi persepsi adalah faktor kebutuhan. Seseorang cenderung mengarahkan perhatiannya pada hal yang memenuhi kebutuhan-kebutuhannya loh. Nah, yang keempat, persepsi itu memahami perilaku orang lain contohnya. Seseorang harus mengerti bagaimana ia mengamati dirinya dengan orang lain, dengan cara berpikir dan bertindak dengan cara tersebut, maka kita bisa membedakan orang lain itu gimana sih ciri-cirinya secara baik dan tidak salah. Dan yang terakhir, percaya diri dan pengamatan terhadap orang lain. Dengan kita mengenal orang lain dan memahami diri sendiri, memudahkan kita untuk memahami orang tersebut dan lebih sedikit membuat kesalahan dalam kita menilai orang lain loh. Jadi itu penting juga ya guys. Nah, aku mau tanya sama kalian masih aman? Apa udah bosan nih dengan video-video yang ini aja? Jangan bosan-bosan ya, karena selanjutnya aku mau jelasin ke kalian tentang apa itu kepribadian. Kepribadian yang ada di diri kita loh guys. Kepribadian didefinisikan sebagai ciri-ciri kejiwaan dalam diri yang menentukan dan mencerminkan bagaimana seseorang berespon terhadap lingkungannya. Kayak kita nih gimana sih berespon dengan lingkungan kita, baik apa enggak gitu loh kepribadiannya. Nah, penekanan dalam definisi ini adalah pada sifat-sifat dalam diri atau sifat-sifat kewajiban, yaitu kualitas,
sifat, pembawaan dari diri kita sendiri juga loh termasuk guys. Kemampuan mempengaruhi orang dan perangai khusus yang membedakan satu individu dari individu lainnya. Oke, sifat-sifat kepribadian kita bisa bedakan menjadi dua. Kepribadian mencerminkan perbedaan individu dan kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama. Kalau yang mencerminkan perbedaan individu itu merupakan kombinasi unik berbagai faktor, maka tidak ada dua individu yang betul-betul sama guys. Walaupun dua orang itu bentuknya sama, tapi perilakunya tidak akan sama. Seperti anak kembar, pasti ada bedanya ya guys. Antara kembar satu dan kembar dua itu pasti ada bedanya. Nah, kepribadian mereka pasti berbeda walaupun wajah mereka sama. Terus kepribadian bersifat konsisten dan tahan lama itu seperti kita pada masih kecil itu guys udah memiliki kepribadian loh kalau kalian tahu. Hal ini cenderung terus-menerus melekat di kepribadian kita, di tubuh kita dari kecil sampai kita beranjak dewasa. Kepribadian itu terus melekat loh dalam diri kita. Nah guys, kepribadian juga bisa berubah, nggak hanya tetap di situ-situ aja. Karena berbagai peristiwa hidup seperti kelahiran, kematian, dan lain-lainnya. Kepribadian seseorang berubah tidak hanya sebagai respon terhadap berbagai peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tetapi juga sebagian besar dari proses menuju kedewasaan kita ya guys. Nah, karena kita tahu tidak ada hal yang instan, kedewasaan juga dibutuhkan proses yang terus-menerus diulang dan sehingga kita bisa mendapatkan kedewasaan di tahap sekarang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian ada 4. Faktor genetik itu faktor genetik itu seperti dari keturunan ya guys. Faktor lingkungan itu sebagai dari lingkungan masyarakat, dari pengalaman kita terhadap lingkungan. Terus faktor keturunan juga termasuk dalam mempengaruhi kepribadian kita juga. Dan yang terakhir, faktor kebudayaan tradisi. Itu juga sangat berpengaruh dalam mempengaruhi kepribadian kita. Dalam faktor kebudayaan ini, kita bisa lihat nih, baik yang menyangkut cara berpikir, setiap tradisi itu pasti berbeda-beda kan? Pengaruh kebudayaannya juga berbeda-beda. Antara masyarakat yang modern dan masyarakat yang belum modern guys. Karena zaman sekarang juga walaupun dunia dan Indonesia sudah maju, tapi masih ada, bukan mereka belum maju ya, tapi masih ada yang kebudayaannya yang masih menggunakan tradisi-tradisi lama dan cara berpikirnya sudah beda dengan kita. Sejauh ini aku mau nanya sama kalian, apakah kalian sudah mengantuk dengar presentasi dari aku? Aman? Oke, kalau aman kita lanjut lagi. Di sini membahas tentang pembelajaran. Nih, pembelajaran tuh kayak kita loh, mahasiswa kita juga belajar. Semua orang itu pasti bisa semua orang itu masih belajar ya guys. Dalam hidup kita masih bisa belajar walaupun dia udah nggak kuliah, udah nggak kerja. Tapi dalam hidup, dalam rumah tangga, semua harus ada pembelajarannya. Nah, jadi istilah pembelajaran pada dasarnya mencakup dua konsep yang saling terikat. Belajar dan mengajar. Berpendapat bahwa belajar pada dasarnya berarti mempraktekkan sesuatu, sedangkan belajar sesuatu berarti mengetahui sesuatu. Seperti contohnya kita belajar menggunakan mobil, yang kita awalnya tidak tahu cara menggunakan mobil. Ketika kita sudah mempraktekkan belajar mobil, kita sudah tahu nih, mana remnya, mana gasnya, gigi 1 kemana, gigi 2 kemana, netral kemana. Nah, itulah yang disebut cara proses belajar ya guys. Kita mengetahui hal apa yang ingin kita pelajari. Terus ada istilah memori atau ingatan. Memori atau ingatan merupakan semua informasi dari pengenalan yang kita hadapi ketika kita menjalani hidup.
Nih, seperti kita memberikan pelayanan dan kualitas produk kita yang terbaik kepada konsumen kita ketika kita membuka ke toko. Tuh pasti konsumen kita merasa, ih toko ini bagus loh. Jadi dia ingat terus sama toko ini dengan kualitas pelayanannya yang ramah dan semua produk-produknya bagus dengan harga yang terjangkau. Dia pasti ingat, nanti kalau aku mau belanja lagi aku bakal kesini. Nah itu namanya ingatan ya guys, bukan memori. Beda halnya dengan memori. Kalau memori tidak bisa mengingat informasi dan kejadian secara lengkap dan akurat. Tuh. Jadi informasi itu kayak sedikit-sedikit aja yang diingat. Kalau memori itu sedikit-sedikit aja yang diingat. Gak bisa detail seluruhnya. Itu kalau kita mengingat seluruhnya, itu namanya ingatan. Nah, sedangkan pemikiran sendiri memiliki pengertian yang luas dan boleh diterangkan dalam berbagai pendekatan. Namun, berpikir merupakan suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan seseorang. Tuh, seperti contoh, aku ambil contoh relate untuk kita kehidupan sehari-hari. Ketika kita mendapatkan tugas matematika dari guru ataupun dosen yang belum diajarkan cara untuk menyelesaikannya, belum diajarkan sama dia, tetapi kita terus mencoba untuk mencari tahu gimana sih cara menyelesaikan soal nih. Kayaknya bisa lah nih. Kita cari terus informasi cara menyelesaikannya tanpa diterangkan dulu sama dosen atau guru kita ya. Itu merupakan hal baru dan peningkatan yang terjadi untuk pengetahuan kita loh. Tanpa kalian tahu, kita terus berusaha untuk mencari tahu ini cara penyelesaiannya gimana. Itu udah salah satu menunjukkan cara kita berpikir dan peningkatan dalam pemikiran kita sendiri. Motivasi didefinisikan sebagai dorongan dari diri kita, merupakan suatu gerak jiwa perilaku seseorang untuk berbuat. Nah, kalau motivasi ini kita ambil dari contoh aku sendiri ya guys. Dulu aku pernah termotivasi dari seseorang yang ninggalin aku karena ya pas masih SMP kita masih jelek-jeleknya ya. Karena kita belum tahu glow up, putih, langsing, segala macam. Aku termotivasi nih, aku suka sama cowok, tapi cowok itu gak suka sama aku. Karena badan aku yang gendut, aku hitam, aku jelek, aku pesek, semuanya. Itu aku termotivasi, aku olahraga, berusaha memutihkan badan. Karena standar kecantikan Indonesia tidak dipungkiri, itu dari putih, tinggi, mulus, langsing. Tidak bisa dipungkiri ya guys, standar kecantikan orang Indonesia di mata pria Indonesia putih, tinggi, mulus, cantik, langsing. Sampah! Jadi aku yang gendut termotivasi untuk menguruskan badan. Nah jadi kayak ada dorongan nih dari diri sendiri, aku ini harus cantik, aku harus kurus biar dia suka sama aku balik. Nah itu namanya motivasi. Ada dukungan dari diri sendiri untuk kita berubah menjadi lebih baik dan dalam suatu pergerakan yang ada di diri kita. Nah, motivasi juga berfungsi loh untuk diri kita sendiri sebagai mewujudkan keinginan atau tujuan. Seperti yang tadi, keinginan agar bisa bersama laki-laki itu dan tujuan agar bisa pacaran dengan laki-laki itu. Wow! Oh my god! Terus motivasi sebagai penggerak bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya sebagai contoh yang tadi, dengan adanya motivasi nih bergerak melakukan sesuatu, apa yang harus bisa buat aku kurus, apa yang bisa buat aku putih. Nah semuanya kita lakukan kan. Faktor-faktor motivasi, ada banyak faktor yang dapat menimbulkan motivasi dalam diri seseorang. Yang pertama faktor internal, dari dirinya sendiri, dorongan dari dirinya sendiri. Dan faktor eksternal, faktor yang dari luar diri dia sendiri. Faktor-faktor motivasi bisa dibagi menjadi dua guys. Yang pertama faktor motivasi dari dorongan internal, yaitu dari dorongan dirinya sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Dan faktor eksternal dari luar dirinya sendiri agar dia menjadi lebih baik. Oke guys, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan bosan-bosan untuk menonton. Jika ada salah kalimat atau kata, saya mohon maaf untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cantik.